Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah teknologi pertanian modern. Jadi ini merupakan sesi kuliah yang terakhir, yaitu mengenai panen, pengolahan, dan pemasarannya dari produk-produk pertanian. Jadi pada sesi ini juga ada teknologi modernnya. Nah, kemarin kita sudah dari awal, dari pembibitan, kemudian budidayanya, dan perawatannya. Sekarang kita melihat step di panen, pengolahan, dan pemasarannya. Apa saja itu teknologi modernnya. Nah, kita sekarang melihat di proses panen. Jadi dalam proses panen ini ada beberapa hal yang penggunaan teknologi modern, yaitu mengenai mekanisasinya. Nah, mekanisasi atau otomatisasi. Nah, yang pertama tentunya yang akan kita bahas adalah penentuan kematangan budidaya pertanian. Contohnya tanaman buah. Itu kematangan juga sangat mempengaruhi kualitas. Sehingga dalam prakteknya banyak pertanian itu menggunakan penentuan panennya menggunakan teknologi yang presisi, yang modern begitu. Tidak asal panen kira-kira gitu, begitu bukan. Jadi memang ditentukan. Kalau kematangan panen berdasarkan pengamatan mata manusia, misalnya oh ini buahnya sudah merah, kurang merah dan sebagainya. Ini tidak menjadi patokan yang standar. Karena diharapkan dalam pertanian modern ini itu semua menjadi terstandar dalam hal kematangan. Nah, dalam hal kematangan. Jadi teknologi itu banyak. Itu juga dengan menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi yang penting misalnya kemanisannya sama. Jadi meskipun warnanya berbeda. Nah, oleh karena itu dikembangkan banyak alat sekarang itu untuk menentukan kematangan dari buah contohnya. Nah, jadi ini apa namanya salah satu teknologi modern. Kemudian di bidang-bidang yang lain, di pertanian, di bidang yang lain adalah menentukan panennya dari perikanan misalnya. Itu juga ukurannya berapa itu juga dengan menggunakan alat yang sudah bisa memperkirakan oh apa peternakan ini sudah bisa dipanen dengan menggunakan artificial intelligence yang ada kan gitu. Kemudian dalam proses panen ini juga modernnya itu salah satunya menggunakan mekanisasi. Jadi dalam lahan misalnya padi yang luas, ini di Indonesia sudah dipraktekkan juga ini. Nah, itu sudah menggunakan mekanisasi, otomatisasi sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga kalau kita jalankan dengan alat-alat ini sehingga menjadi lebih mudah. Sehari sudah dapat luasan yang sangat luas gitu dan praktis tentunya. Sehingga tidak banyak tenaga yang terbuang. Dan ini bayangkan saja kalau luasnya begini juga akan menambah biaya kalau menggunakan tenaga manual. Nah, tentunya sudah biaya mahal nanti banyak losses, banyak kehilangan hasil. Yang ini diharapkan dari kegiatan panen itu diperoleh hasil yang bagus dengan menggunakan teknologi modern. Nah, gitu. Coba kita lihat lagi. Ini tadi panen ya. Ini masih panen. Nah, kemudian beberapa contoh saja ini. Tadi tanaman padi sudah. Kemudian ini mesin panen anggur. Nah, mesin panen anggur sudah ada ini gambar di atas ini. Ini jadi sangat memudahkan. Kemudian selain memudahkan juga ini akan menyebabkan keseragaman dari panen dari umur yang ada di samping cepat.
Oleh karena itu dalam menanam budidaya ini juga harus disiapkan memang sistem pertanamannya. Nah, pertanamannya ini harus dikonstruksi jika dengan menggunakan alat. Nah, jangan asal nanam nanti tidak dipikirkan cara panennya. Nah, jadi cara panen ini harus diperhatikan. Coba kita lihat lagi sekarang. Ini beberapa pemanenan modern yang bisa kita koleksi, yaitu satu mesin pemanenan kopi. Nah, kopi. Jadi di gambar yang 01 sana pemanenan kopi. Nah, itu juga kalau manual kecil-kecil juga, kalau luas juga sulit. Oleh karena itu dengan tenaga getar itu akan memudahkan panen. Tentunya yang muda tidak terlibat. Kemudian ada lagi yang kedua pemanenan gandum. Jadi ini sudah tadi ada yang sampai modern sampai pengolahannya. Jadi kalau gandum kan memang kebanyakan harus otomatisasi gitu. Karena luas sekali gitu. Bagaimana mengolah? Kemudian yang ketiga contohnya ini adalah mesin pemanenan untuk kacang almond. Nah, ini jadi dipanen itu digetarkan gitu sehingga pada rontok semua. Nah, baru dikumpulkan nanti, mau dikumpulkan. Nah, ini secara mekanisasi juga. Ini beberapa contoh teknologi modern yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi panen tadi. Nah, tadi kan step di awal adalah menentukan panennya. Nah, kemudian kan cara panennya. Nah, cara panen mekanisasi. Berikutnya kita melihat pemanenan jagung. Jadi pemanenan jagung itu bisa kita lihat di beberapa video itu ya sudah otomatis. Jadi ada yang dipanen jagungnya, memang ada yang dipanen silase pohonnya untuk pakan ternak. Nah, jadi langsung dipotong, langsung dicopper, dicincang, kemudian masuk di dalam truk sekaligus. Nah, jadi sangat efisien. Nah, itulah salah satu teknologi modern pemanenan jagung. Dan ini tidak hanya di luar negeri, di Indonesia sudah ada diterapkan ini. Saya pernah melihat, sehingga dalam waktu luasan yang luas itu cuma sebentar saja untuk melakukan pemanenan jagung-jagung ini. Ya, jadi jagung dimanfaatkan tidak hanya jagungnya, tapi juga tanamannya untuk pakan ternak. Berikutnya kita melihat sekarang proses pengolahan. Jadi dalam proses pemanenan, nah itu juga ada proses berikutnya pengolahan. Karena sangat banyak, tidak semua juga harus dimanfaatkan secara fresh, tetapi juga harus ada yang diawetkan. Nah, diawetkan itu ada yang sederhana, dikemas menjadi buah potong, sayuran siap masak. Kemudian ada yang dijadikan makanan kaleng siap konsumsi, ada yang dikeringkan dan dikemas untuk kue dan sebagainya. Jadi ini pengolahannya dengan teknologi yang modern, sehingga ini diharapkan tidak ada lagi kelaparan di beberapa daerah karena makanan sekarang bisa diawetkan. Jadi pengolahannya itu pun sudah sangat maju, sangat cepat, terutama yang pengalengan ini. Jadi pernah kita lihat panen nanas dari lapangan juga dengan alat yang canggih, kemudian dengan menggunakan conveyor dikirim ke pabriknya, semua prosesnya, membersihkannya, motongnya, nah itu juga sudah otomatis dan tenaga manusianya sedikit, termasuk dalam hal pengalengannya. Nah, jadi ini pernah yang saya lihat nanas, kemudian pengolahan jamur, pengolahan yang lain-lain. Jadi dalam pengolahan ini selain mekanisasi dan yang cepat, juga ada teknologi yang presisi. Jadi menentukan bahan-bahannya itu juga dengan AI. Nah, kemudian teknik-teknik pengolahan yang lain ada. Jadi ini semua proses pengolahan sekarang menggunakan teknologi yang modern. Nah,
Ini alat pengering kedelai yang mampu mempersiap pengeringan ini masih biasa sebetulnya. Jadi ada yang panen itu ya juga harus diproses begitu. Nah, kemudian yang terakhir dari hasil panen ini juga marketingnya, pemasarannya, ini karena produk-produk pertanian itu mempunyai kelemahan ya, kelemahan yang cepat busuk. Oleh karena itu tadi prosesnya ada yang diolah di kalengnya, tetapi sekarang dengan penjualannya tidak manual lagi juga. Kalau manual kan kita jual di pasar-pasar, dibawa dengan truk di pagi hari jam 3 pagi misalnya. Nah, sekarang kan ada beberapa produk yang dijual secara online, fresh. Jadi ada beberapa apa ya namanya eh, marketplace, ada beberapa online shop khusus pertanian. Nah, ini menghubungkan antara pembeli dan penjual khususnya produk pertanian ini, dan dengan sistem tentunya di delivery ya, yang di mana ya yang masih memungkinkan jaraknya. Nah, ini sekarang kalau beli sayur-sayuran juga bisa dari rumah. Nah, tinggal beli cekrek itu di petani-petani sudah ada langganannya begitu. Inilah sekarang di apanya juga sudah maju, sudah apa namanya itu penjualannya. Nah, sehingga dalam hal budidaya sekarang juga teknologi untuk mendapatkan saprodi baik jual hasilnya itu juga beberapa toko online pertanian. Nah, inilah tadi salah satu proses kemajuan yang ada. Jadi bahan-bahannya pun belinya online, datang, kemudian jualnya pun juga itu tadi produk itu tadi sudah ada begitu. Demikian adik-adik semua, inilah sebagai gambaran bahwa teknologi modern itu bisa diterapkan di semua aspek itu tadi. Kalau ini bagian yang terakhir adalah di pemanenan, panen, pengolahan hasilnya, baik penjualannya atau pemasaran produk-produk pertanian itu sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.